dulu Bahar Smith ini kan pernah mengatakan dengan lantang dan dengan gaharnya bahwa lebih baik saya membusuk di dalam penjara daripada harus minta maaf kepada Jokowi. Nah, sekarang giliran masuk penjara, kok dia malah minta penangguhan penahanan? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Kuasa hukum Bahar Smith akhirnya mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan. Dan tidak tanggung-tanggung ya, menurut pengakuan kuasa hukumnya, penjaminnya ini adalah istrinya sendiri. Jujur saja, saya melihat kasus ini jadi teringat kasus Mustafa Nahra yang sekarang menjadi kader Partai Umat. Nah, Mustafa Nahra dulu ini ditetapkan sebagai tersangka karena kasus penyebaran berita hoax atau berita bohong. Nah, saat ditahan, dia ini juga sempat mengajukan istrinya sebagai penjamin. Jadi antara Bahar Smith dan Mustafa Nahra ini sama, hampir sama penjaminnya, yaitu istrinya. Tapi bicara soal kasus Mustafa, entah kenapa sampai sekarang ini belum juga ada kejelasan. Bahkan bukan hanya kasus Mustafa, tapi masih banyak lagi yang lainnya. Seperti kasus Rocky Gerung yang mengatakan bahwasanya kitab suci itu adalah fiksi. Kemudian kasus Abdul Somad yang mengatakan di salib ini ada jin kafir. Kemudian kasus Haikal Hasan yang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi kasus yang lainnya. Jadi kalau kemudian ada yang memframing bahwa pihak yang pro terhadap pemerintah itu kebal hukum, maka saya kira itu cuma halusinasi saja. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang contohnya Ferdinand. Dulu saat Ferdinand menjadi oposisi, dia ini bebas mencaci maki Jokowi tanpa dijerat hukum. Semua itu bisa dilihat dari rekam jejak digitalnya. Tidak hanya itu, dia juga bahkan bebas memfitnah Jokowi pada saat itu. Katanya Jokowi itu adalah anak PKI, coba. Nah, tapi itu semua dulu. Dan sekarang saat dia pro terhadap pemerintah, bahkan bisa dikatakan menjadi pendukung pemerintah garis keras, dia kini langsung ditahan karena nge-tweet Allahmu lemah. Memang nasib Ferdinand ini kasihan bener. Nah, dari situ saja sudah bisa dilihat bagaimana beratnya menjadi pasukan cebong. Resikonya ini sangat-sangat berat. Kepleset sedikit saja ini bisa langsung dipenjara, coba. Tapi jujur saja, saya masih percaya bahwa pihak kepolisian tentu punya alasan yang kuat dalam mengambil setiap keputusan. Saya juga berharap semoga pihak kepolisian ini bisa menindak secara tegas semua tersangka yang kini masih bebas menebarkan provokasi terhadap masyarakat. Nah, balik lagi ke persoalan Bahar Smith. Jadi, setelah saya membaca beritanya lagi, ternyata penjamin Bahar Smith ini bukan hanya dari istrinya, tetapi juga ada ratusan ulama, coba. Luar biasa memang seorang Bahar Smith ini. Cukup hanya dengan modal mencaci maki dan menghujat sana sini, langsung mendapatkan pembelaan dan dukungan dari ratusan ulama, coba. Luar biasa kan? Ya, tapi kalau ngomongin soal ulama ya, nanti dulu. Standarisasinya ini kan memang berbeda-beda. Karena bagi kelompok mereka, Rizik Syihab itu juga dianggap sebagai ulama. Padahal kalau bagi saya secara pribadi, seorang Rizik Syihab itu bukanlah seorang ulama, melainkan seorang kriminal yang diulamakan. Benar kan? Lah, sekarang gimana nggak kriminal coba? Wong dia ini sudah bolak-balik bikin ulah dan masuk tahanan. Mulai dari era Presiden Megawati, kemudian era Presiden SB, kemudian hingga Presiden Jokowi saat ini, dia masih saja terus bikin onar dan bikin ulah. Lah, kalau terus-terusan bikin onar seperti itu, apa namanya coba? Bukankah itu namanya kriminal? Lah, sekarang masa yang begitu dibilang sebagai ulama coba? Makanya sering sekali saya mengatakan jangan ulamakan para kriminal. Karena apa? Karena orang seperti Rizik Syihab dan Bahar Smith, mereka tidak masuk kualifikasi sebagai seorang ulama. Ya, tapi memang susah juga sih menyadarkan kelompok-kelompok mereka ini. Karena standarisasi atau kualifikasi ulama versi mereka itu berbeda dengan kita. Bagi mereka, penceramah yang berani mencaci maki pemerintah itu dianggap sebagai ulama. Bahkan tahu tidak, seorang Sugi Nur itu pun dianggap ulama oleh seorang Fadlizon, coba.
Lah ini kan parah sekali, bener gak? Padahal Sugi Nur ini membaca huruf hijaiyah saja tidak hafal. Coba bayangkan, lah kok bisa-bisanya yang seperti itu kemudian dianggap sebagai ulama oleh gerombolan oposisi seperti Fadlizon. Lah kalau begini kan jadinya serba repot. Ya repot untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang gila dan siapa sebenarnya yang waras. Nah, tapi balik lagi soal pengajuan penangguhan penahanan Bahar Smith. Sekedar info saja bahwa pengajuan penangguhan penahanan oleh kuasa hukum Bahar Smith ini adalah sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya, pengajuan penangguhan penahanan yang pertama telah ditolak oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Tapi jujur saja ya, ada yang lucu sebenarnya dari pengajuan penangguhan penahanan oleh kuasa hukum Bahar Smith. Apa itu? Jadi begini, dulu Bahar Smith ini kan pernah mengatakan dengan lantang dan dengan gaharnya bahwa lebih baik saya membusuk di dalam penjara daripada harus minta maaf kepada Jokowi. Nah, sekarang giliran masuk penjara, kok dia malah minta penangguhan penahanan? Lah ini gimana ceritanya coba? Nah, apakah Bahar Smith ini sudah mulai tidak betah berada di dalam tahanan? Ya bisa jadi seperti itu juga sih. Masa ya mulut seorang ulama tidak konsisten sama perbuatannya? Lah ini kan aneh sekali. Terus apa yang bisa dijadikan pegangan bagi umatnya nanti? Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan simak terlebih dahulu cuplikan video Bahar Smith berikut ini. Saya, Bahar bin Smith, tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Nah, gimana? Luar biasa sekali kan apa yang disampaikan oleh Bahar Smith ini? Tapi jujur saja ya, saya jadi penasaran dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Bahar Smith. Masa ya ada ratusan ulama sejabar yang sudah siap untuk menjadi penjamin? Pertanyaan saya, apakah benar mereka semua itu adalah seorang ulama? Ataukah mereka ini hanya tukang demo yang cuma dimodali sorban dan gamis, terus dianggap sebagai ulama? Lah kan itu pertanyaannya. Karena apa? Karena kelompok mereka lah yang selama ini paling suka mengklaim bahwa seakan-akan hanya mereka yang punya ulama. Hanya mereka yang ulamanya paling benar. Sedangkan yang lainnya ini dianggap selalu salah, dianggap tidak benar. Padahal kan belum tentu seperti itu. Benar gak? Nah sekarang coba perhatikan juga ketika ada pilkada misalnya. Mereka ini selalu gunakan ijtima ulama untuk kepentingan politik mereka. Kemudian ketika ada pilpres, lagi-lagi mereka juga menggunakan ijtima ulama untuk kepentingan politik mereka. Nah terus sekarang pertanyaan saya, apakah ulama mereka itu hanya sibuk soal urusan politik, dan politik? Bagaimana dengan berita ada belasan santriwati yang diduga telah diperkosa oleh oknum ulama baru-baru ini di Balikpapan? Coba bayangkan, ada 13 santriwati yang diduga diperkosa oleh oknum ulama, coba. Terus sekarang, apa yang sudah dilakukan oleh ulama mereka saat ini? Apakah ulama mereka hanya sibuk ngurusi soal politik? Kalau memang hanya sibuk untuk berpolitik, ya mending jadi politisi saja, bukan jadi ulama. Benar gak? Nah, ingat ya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Tanggung jawab ulama itu sangat-sangat besar. Jadi jangan asal-asalan suka mengklaim, apalagi menyeret-nyeret ulama hanya untuk kepentingan politik praktis. Bagi saya, seorang Rizik Syihab dan Bahar Smith bukanlah seorang ulama. Keduanya adalah seorang kriminal yang diulamakan oleh sebagian umat. Mereka sudah bolak-balik melakukan tindakan kriminal. Mereka juga sudah bolak-balik menjadi tahanan. Catat loh ya, ditahan bukan karena kriminalisasi, tetapi karena kelakuan kriminalnya. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jangan pernah ulamakan para kriminal. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.